Isu yang beredar mengaitkan Jusuf Kalla dengan bisnis energi, khususnya distribusi LPG melalui jaringan usaha keluarga yang disebut-sebut sudah lama beroperasi. Dalam narasi tersebut, bisnis ini digambarkan memiliki pengaruh besar di sektor distribusi gas, sehingga setiap kebijakan pemerintah yang memperketat aturan dianggap berpotensi mengganggu kepentingan tersebut. Hal ini kemudian dipakai untuk membangun asumsi bahwa respons keras yang muncul berkaitan dengan tekanan terhadap bisnis tersebut. Narasi itu juga menyeret dugaan bahwa perubahan kebijakan pemerintah bertujuan memutus dominasi pemain lama di sektor energi, termasuk distribusi LPG. Akibatnya, muncul anggapan bahwa ada pihak yang merasa terancam secara finansial dan mulai bereaksi di ruang publik. Meski terdengar seperti skenario besar, klaim ini tetap berada di ranah spekulasi yang belum terbukti dan perlu disikapi dengan kepala dingin. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Bingung nggak lo? Jadi karena Pak JK, apa karena Bu Mega nih? Pak Jokowi bisa jadi presiden. Semuanya saling ngeklaim. Yang ono dulu ngeklaim Pak Jokowi itu tidak mungkin jadi presiden kalau bukan karena PDI, kalau bukan karena Bu Mega. Nah ini Pak JK juga ngeklaim Jokowi tidak mungkin jadi presiden kalau bukan saya yang bawa ke Jakarta. Nah lo, semuanya ngeklaim jadi karena Pak JK, apa karena Bu Mega? Tapi janji jangan berantem. Ya kalau berantem mah nggak usah dipisahin. Ini lagian ya, jangan-jangan orang yang paling berkontribusi membawa Pak Jokowi ke Jakarta untuk jadi gubernur lagi ngecil aja gitu sambil ngeteh, sambil ketawa-ketawa gitu ngeliatin orang-orang. Kepada Bapak Jusuf Kalla 2 kali jadi wapres, mendampingi 2 presiden. Keren deh Pak. Dan di masa tuanya saya sih menginginkan Bapak menjadi pengayom bangsa, ngajarin anak muda tentang bagaimana menjadi pengusaha sebaik Bapak, sesukses Bapak, daripada pidato yang hampir saja membuat 2 agama friksi. Tapi kita sebagai orang Kristen skip. Walaupun bertanya-tanya tapi skip. Gak usah kita besar-besarin. Sekarang ngomongin termul Jokowi. Masih zaman ya Pak ya ngomongin termul-termulan. Pak, di hari tua jadilah pengayom bangsa. Kalau menurut saya Pak. Thank you. Hey, aku kasih tahu benar-benar ya. Para termul, dengar ini semua ya. Kalau tidak gara-gara aku dan kawan-kawan, itu Bapak Joko Widodo itu tidak akan pernah jadi presiden. Karena aku, ya. Karena aku dan kawan-kawan lah yang membuat Bapak Joko Widodo itu kemudian duduk jadi presiden Republik Indonesia. Dengar, aku dan kawan-kawan tidak pernah memilih Bapak Joko Widodo itu karena wakilnya Pak Jusuf Kalla. Kamu dengar? Ya, supaya kamu tahu diri ya, para termul, bahwa karena akulah Bapak Joko Widodo itu bisa menjadi presiden, ya. Dan aku memilihnya bukan karena wakilnya si A atau wakilnya si U, ya, wakilnya si J atau wakilnya si K, itu bukan karena itu, tapi karena aku melihat dia adalah calon yang baik, ya. Dan pada presiden yang sekarang ini juga demikian. Kalau tidak karena tetangga-tetanggaku itu, Bapak Prabowo tidak mungkin bisa menjadi presiden, ya. Kasih tahu semuanya ya, para termul, supaya ingat-ingat pada orang yang telah memberikan jasanya dengan baik ya. Ciao. Teman-teman, lu harus lihat ini. Ini semakin jelas ya puzzle-puzzlenya tuh. Jadi berpuluh-puluh tahun rakyat Indonesia digoblok-goblokin sama yang namanya gas melon.
LPG. Indonesia nggak punya LPG, otomatis apa? Harus impor. Jadi selama dia berkuasa, rakyat ini cuma dijadiin ladang bisnisnya. Nih, kebutuhan LPG Indonesia tuh sekitar 8-7 juta ton per tahun ya. Ya cuan lah bos, cuan gede itu, makanya kumisnya makin tebal tuh tengahnya. Nah ini lu lihat nih datanya nih. Jadi APBN kita di tahun 2025 kesedot untuk subsidi LPG ini sekitar 87 triliun. Ini kita hanya bicara LPG ya. Ya lu kalian aja berapa puluh tahun nih kita pakai LPG. Ngeri gak? Nah itu alasan kenapa presiden kita tuh konsen ke listrik, biar kita nggak impor, oke? Ya tahu lah, makanya si Chaplin uring-uringan terus tuh akhir-akhir ini. Udah adiknya dibui ya kan. Awalnya sih gue respect nih sama ini orang, karena narasinya kan selalu menyuarakan tentang kekayaan alam Indonesia yang dirampokkan gitu-gitu kan. Tapi soal LPG, soal adiknya si Chaplin yang korupsi, nggak ada tuh dia bersuara, nggak ada komentar apa-apa. Ketiplak gua, sialan. Nah jadi udah jelaskan. Nah gimana pendapat lo, gimana, tulis di kolom komentar ya. Pernyataan Yusuf Kalla di mana banyak tanggapan-tanggapan dari masyarakat atau netizen bahwa Yusuf Kalla mengatakan seandainya bukan saya, Jokowi tidak akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi melihat daripada pandangan ini, tidak mungkin Yusuf Kalla mengatakan seperti itu kalau memang tidak benar. Karena pada waktu itu tentunya ada kesepakatan antara Yusuf Kalla dan Jokowi. Karena di mana masih eksisnya Yusuf Kalla pada waktu itu di dalam lingkaran politik, ya, dan juga peranan di dalam negara masih berperan penting Yusuf Kalla pada waktu itu. Kesepakatan politik antara Yusuf Kalla dan Joko Widodo atau Jokowi kemungkinan besar itu ada. Dan sampai sekarang ini kita melihat buktinya, narasinya bahwa ada kalimat dan perkataan seperti itu. Jadi jangan kita plesetin dulu, jangan kita menganggap remeh perkataan seperti itu di dalam media. Karena saya rasa itu betul ya. Jokowi tidak akan menjadi presiden kalau bukan Yusuf Kalla. Artinya bahwa dukungan Yusuf Kalla sangat besar ya untuk Jokowi di dalam mencapai sebuah tujuan politiknya. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini kita tidak tahu persis ada apa sehingga ya Yusuf Kalla menjadi bahagian kontra politik terhadap Jokowi tentang ijazah palsu ya. Jadi rekan-rekan di sini harus disimak dulu, harus dianalisa dulu, jangan dulu negatif ya, karena kita tidak tahu bahwa Yusuf Kalla itu ada kesepakatan penting ya di dalam pencapaian tujuan politik Jokowi. Oke, sampai di sini dulu Bang Sahar menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam advokat, salam sehat, salam waras.